Bagi saya pengen terus bisa berlari sih. Saya tahu ada orang-orang yang bisa lari maraton tiap minggu sekali ya. Tapi kan mereka atlet beneran, kalau saya kan bukan. Berlin sama London ini kan saya udah register 2020, setelah Chicago 2019. Yang nextnya apa? London April, Berlin September 2020. Dua-duanya kan cancel. Saya baru nanya-nanya ke komunitas, ke Evo gitu kan. Ini saya too much nggak sih lari 2 dalam seminggu? Saya tahu ada orang-orang yang bisa lari maraton tiap minggu sekali ya. Tapi kan mereka atlet beneran, kalau saya kan bukan gitu loh. Terus begitu saya nanya, ternyata saat itu juga saya tahu saya nggak sendirian yang punya slot di 2 ini dan akhirnya terpaksa harus lari dua-duanya dalam waktu seminggu. Kan bukan saya sendiri dari Indonesia atau dari seluruh dunia kan. Tinggal mutusin aja mereka mau drop satu atau dilariin dua-duanya kan, karena waktunya jadi deket gitu kan. Ternyata saya dikasih tahu si ini juga. Oh, saya nggak sendiri, saya pikir saya sendiri yang gila ya. Lari 2 gitu kan. Saya lihatnya Adi tuh dia mau lakukan sesuatu, dia tuh udah jelas kapan, apa aja preparationnya tadi sama Mahesti. Terus sangat disiplin. Jadi kalau dia udah set schedule, misalnya hari apa dia latihan long run, hari apa dia drill, latihan apa gitu, itu udah terstruktur gitu. Dan juga jelas ya, karena bisa dibilang kan kadang-kadang orang ada yang ambisius tapi nggak komit ya, jadi dia very committed gitu. Jadi tidak hanya dia latihan lari, nanti dia stretching, dia yoga, nanti dia berenang, komplit deh. Karena yang tadi Lina bilang bahwa orangnya itu selain well prepare, dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi pada saat dia mau punya achievement yang 6 star itu harus lengkap, jadi dia ngerjainnya nggak setengah-setengah. Contoh pas berangkat ke Berlin, kalau orang kan mikirnya udah habis Berlin, udahlah London nanti next year gitu. Nah dia tuh saking orangnya yang well prepare banget, jadi dengan dia pergi ke London, habis itu ke Berlin, habis itu ke London, kenapa nggak dilakukan aja langsung 2 gitu. Satu, selain menghemat waktu, menghemat biaya juga, dan selama fisiknya juga dia masih mampu, jadi jeda seminggu masih bisa dia jalanin. Nah itu yang persiapannya buat aku sih bener-bener terstruktur gitu ya, itu sih. Gue nunggu Lina juga. Latihannya sih nggak jauh beda waktu saya persiapan Tokyo, persiapan saya Boston kemarin. Lebih intens aja dari sisi penguatan. Itu sih. Cuman kan saya juga udah makin berumur kan, 3 tahun lalu kan saya udah lebih tua 3 tahun nih kan. Jadi ya satu pasrah, kedua ya ada saatnya kalau memang nggak bisa dilanjutin ya udah gitu loh, kita drop gitu kan. Tapi kita optimis gitu kan. Nah dalam konteks yang penting persiapannya jalani, makanya rajin 3-4 kali itu ya itu tadi. Ini kayak melakukan tugas yang berat, kita harus persiapannya. Saya merasa sih juga belum maksimal ya, karena saya masih harus kerja kan. Persiapan maraton sambil kerja yang kita harus lembur, ada project segala macam, itu juga nggak gampang balance-nya gitu kan. Dengan coach saya kadang-kadang, waduh besok pagi ternyata ada big presentation, saya nggak bisa latihan tuh Rabu atau Jumat, jadi geser atau malah cancel gitu kan. Itu terjadi juga sekali 2 kali gitu kan. Jadi ya upaya terbaik aja lah, best effort. Nama saya Catherine, saya adalah adik sepupunya Yana. Kita dari kecil nih sekolah bareng, terus tinggalnya juga bareng, jadi rasanya udah kayak saudara kandung lah ya. Pakai snorkel itu aja bukan minum air lautmu, sampai sakit hidung. Kita sebaiknya memilih satu aktivitas olahraga tuh yang kita suka. Lalu ini kan hobi juga. Kalau bisa tuh kita melakukan ini continue sampai tua misalnya nanti. Jadi
bagi saya pengen terus bisa berlari sih selama saya masih hidup dengan kemampuan fisik saya yang otomatis makin berumur juga akan makin menurun kan. Tapi dengan menurunnya itu saya menikmati prosesnya tetap karena saya suka lari dan itu benefitnya banyak untuk kesehatan juga, untuk mental juga, dan untuk sehari-hari juga sih. Saat ini dia tuh orangnya bisa balance banget sih antara kerjaan, bagi waktu sama keluarga, terutama keluarga inti ya, dan hobinya dia. Dia bisa, aku lihat sih orangnya bisa bagi waktu banget ya. Makanya dia kerjaannya juga sukses, terus anak-anaknya juga bisa perform, tapi di hobinya dia nih ya, kalau lari ini kan termasuk hobi, tapi aku lihat antara hobi sama lifestyle sih, dia bisa bagi waktu. Pengen berenang bareng cucu saya, lari dengan cucu saya, oma aja bisa begini, kamu juga harus bisa. Kalau untuk pemula ya mulai dulu dari jogging-jogging. Karena ngapain jauh-jauh ke Balikpapan.